ada yang mau saya sampaikan karena topik kita yang hari ini adalah merupakan yang terakhir ya dari materi kuliah kita. Sementara kita masih punya beberapa kali pertemuan lagi. Kalau nggak salah 2 kali pertemuan lagi ya. Jadi ya kita lebih cepat, lebih apa namanya, selesai lebih cepat ya dari yang seharusnya. Jadi nanti kita akan ya kita lihat apa yang kita lakukan, apa kita mau diskusi dari apa yang selama ini kita bahas atau bagaimana ya, belum saya pikirkan ya. Pokoknya kita masih punya 2 kali pertemuan lagi dan ini merupakan materi terakhir terakhir ya dari mata kuliah teknik pengukuran HF, yaitu tentang pengukuran noise dengan metode Year Factor ya. Itu kita share aja materinya. Recording in progress. Ya, jadi ini ya judulnya adalah pengukuran noise figure dengan metode Year Factor. Kalau lalu kita sudah membahas metode pengukuran dengan metode gain, ya, di mana yang sangat menentukan keakurasian dalam pengukuran noise figure tersebut itu adalah gain daripada amplifier yang kita ukur noise figure-nya. Ya. Jadi kalau gain atau penguatan dari amplifier yang kita ukur noise figure-nya itu akurat, maka lalu dalam pembacaan pengukuran noise figure outputnya pun akurat, maka hasil perhitungan daripada noise figure itu pun tentunya akan akurat ya. Dan dalam metode Y faktor ini yang menjadi faktor yang menentukan akurasinya adalah Y. Y itu adalah merupakan perbandingan. Berapa namanya nggak tahu ya. Itu dari sananya memang sudah demikian. Jadi metodenya disebut metode Y faktor. Tapi yang saya tahu tentang Y-nya adalah merupakan perbandingan hasil pengukuran output noise ketika noise source-nya itu kita matikan atau kita hidupkan. Ya. Jadi dalam ukuran ini kita menggunakan sumber noise atau noise source ya, yang mana noise tersebut sudah dikalibrasi dan parameternya adalah INR atau Excessive Noise Ratio. Jadi excessive noise ratio merupakan hasil apa? Hasil pengukurannya dalam kondisi 2 kondisi, kondisi dalam kondisi hot ya dibagi dengan dalam kondisi temperatur normal. Dan excessive noise ratio ini adalah hasil kalibrasi daripada noise source tersebut. Jadi ketika kita membeli ya, device ini atau noise source ini, itu dari pabriknya itu sudah tercantum hasil kalibrasinya yang dinyatakan dalam INR atau excessive noise ratio ya. Nah, hasil kalibrasi ini tentunya dikalibrasi oleh pabrik pembuat device ini ya. Jadi ketika kita membelinya dulu ya, ketika kita eh, mendapatkan apa namanya device ini itu disertai dengan sertifikat kalibrasinya. Jadi kalau kita beli beberapa noise figure seperti kita waktu itu beli kalau nggak salah kita punya 4 biji ya, itu disertai dengan sertifikatnya dan hasil kalibrasinya agak beda satu sama lain. Kalau memang ini masing-masing dikalibrasi secara khusus ya. Nah, hasil kalibrasi ini yang dinyatakan dalam INR atau Excessive Noise Ratio adalah diperoleh dari hasil kalibrasi dalam kondisi temperatur hot dikurangi dengan temperatur normal dibagi dengan temperatur normal. Hasilnya adalah Excessive Noise Ratio. Ya. Nah, gimana cara mengukurnya? Detailnya saya pun tidak tahu karena ini sudah diperoleh dalam bentuk sertifikat tadi. Dan hasil kalibrasi ini atau INR ini itu tercetak pada alatnya, tercetak pada
noise source-nya. Kalau sudah lihat noise source yang kita punya di lab, misalkan silakan lihat kalau mau. Kalau nggak salah kita masih punya satu satu biji lagi. Itu tetap sekian R-nya. Sekian dB, sekian dB untuk frekuensi sekian. Ya. Jadi ketika kita menggunakan noise source ini dalam pengukuran, ya tergantung frekuensi yang sedang kita ukur. Kalau kita ukur noise pada frekuensi 1 giga misalkan, tercantum di sana IR-nya berapa, untuk 2 giga berapa, kalau nggak salah sampai dengan 4 gigahertz. Ya, gitu. Oke. Jadi kalau ingin tahu barangnya kayak gimana, silakan saudara nanya sama dosen di sana, sama praktikum misalkan. Nanya itu noise source itu kayak gimana barangnya, ya silakan. Jadi noise source itu ada tertera INR-nya dan juga ada dua apa namanya konektornya menggunakan konektor C sama konektor N. Di mana konektor N merupakan output daripada noise source, sedangkan BNC, konektor BNC-nya adalah konektor yang terhubung dengan power supply. Jadi INR ini bisa bekerja ketika kita kasih supply sebesar 24 volt DC, ya. Yang penting jangan kebalik plus minusnya, sebabnya kalau kebalik dipastikan INR-nya pasti apa noise source itu pasti rusak. Seperti pengalaman sudah-sudah itu kerusakan noise source itu disebabkan karena kebalik supply voltage-nya, ya. Jadi plus dikasih minus, minus dikasih plus, ya. Ya tentu saja ini akan menyebabkan noise source kita rusak. Dan tinggal satu-satunya kita punya di lab kalau nggak salah itu betul-betul kita jaga dan sampai terjadi lagi karena kesalahan tersebut, ya. Jadi kalau saudara kebetulan menggunakan ini untuk praktikum tentang pengukuran noise, hati-hati selagi dalam memberikan tegangan supply DC, ya, dari power supply ke noise source tersebut. Oke. Untuk itu akan saya terangkan saja lewat pen, ya. Oke, sebentar belum keluar.
Nah, ini, ya. Baik ya. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi kalau sudah lihat rumusnya itu simpel sekali. Jadi untuk metode faktor ini, rumusnya untuk memperoleh raised figure dalam dB itu sama dengan 10 log. Jangan dasar 10 ya. Jangan dasar 10. Oke. Kan dengan 10. Jadi 10 log 10 pangkat INR per 10 dibagi dengan 10 pangkat Y per 10 minus 1. Hasilnya dalam dB. Nah, apa Y, jadi faktor Y ini, ya, Y ini, faktor Y ini, Y merupakan perbedaan pengukuran noise ketika noise source dinyalakan dan noise source dimatikan. Jadi kayak begini, apa, blok diagramnya, ya. Jadi kita punya noise source, kita gambarkan begini saja. Lalu ini terhubung dengan apa? Dengan power supply, ya. Ini power supply DC 24 volt DC. Lalu ini terhubung kemana? Ke amplifier yang sedang kita ukur noise ukurnya atau DUT, ya. Ini langsung kita baca dengan menggunakan spektrum analisa walaupun ada yang sudah. Kalau di sini adalah ini mau yang jalan untuk memberikan sensitivitas pada spektrum analisa ini, ya. Di on Recording in itu progress. berapa, lalu kondisi off itu berapa. Nah, perbedaannya adalah misalkan ketika di on kita memperoleh, kita ukur, ya, kita memperoleh misalkan 64 mikrovolt.
Jika dimatikan, kita memperoleh misalkan 54 mikrowatt ya. Berarti Y-nya adalah perbandingan daripada ini untuk mikro. Oke. Nah, Y ini kemudian kita masukkan dalam rumus ini ya, rumus ini. Misalkan dalam pengukuran ini kita menggunakan INR, INR yang tertera pada mesos ini tercetak di sini ya. Jadi kalau sudah lihat komponen ini atau ya komponen ini di belakangnya tuh tercetak nilai-nilai INR-nya, fungsi daripada frekuensi ya. Jadi kalau kita ukur ini, ukur noise figure dari amplifier undertone ini, ya misalkan pengen ukur pada frekuensi 1 giga misalkan, ya asalkan memang respon frekuensi amplifier ini memang sampai dengan 1 giga. Itu kita lihat di belakang INL ini, di belakang noise source ini adalah noise source ya. Nah di belakang noise source ini tertera INL-nya ya. Misalkan 1 giga, misalkan 16, misalkan ya. INL-nya misalkan 16,5 dB misalkan ya. Ini adalah INL untuk frekuensi 1 GHz. Oke. Lalu kita masukkan ke rumus ini. Ya, kita masukkan sampai di sini ada pertanyaan. Kita masukkan saja ke rumus ini. Jadi INR, bukan INR, noise figure, itu sama dengan 10 log. Dan dasar 10 ya. 10 pangkat INR per 10 dibagi dengan 10 pangkat Y per 10 minus 1. Ya. Ini kita masukkan. Berarti ini adalah log 10 log. Dibagi dengan INR berapa? 16,5 per 10 ya. Dibagi dengan di sini 10 pangkat ini ya. Kalau di sini 10 pangkat Y. Y-nya berapa perbedaannya tadi adalah 10 ya. Oh, perbedaannya berapa? Perbedaannya adalah tadi itu 60 berapa ya? 10 per 10 minus 1 gitu kan. Ya. Jadi perbedaannya tadi kan Y-nya sama dengan 64 minus 54 sama dengan 10 mikrowatt. Ya kan? Nah, kita ambil perbedaannya saja. Jadi satuannya tuh di sini bisa digunakan. Hanya perbedaannya saja yang kita eh, gunakan. Ya, jadi satuannya nggak perlu kan di sini. Y-nya kan perbedaannya kan 10 mikrowatt. Jadi jangan ya, ininya saja, perbedaannya saja. 10 per 10 minus 1. Berarti ini kalau kita masukkan jadi log 10 log. Sorry, ini saya tulis lagi. Sama dengan 10 log pangkat berapa? Coba 16,5 bagi 10 adalah 1,65. 1,65. Kayak di sini. Ini kan 16,5 dB ya. DB-nya nggak usah, cuman bilangannya saja. Angkanya saja
yang kita bagi dengan 10 sesuai dengan rumusnya. Per 10 pangkat 10 bagi 10 kan 1. Nah, 1 minus minus 1 jadi berapa nih? Satu lagi di sini ya. Coba 10 pangkat 10 pangkat 16 koma sekian itu berapa ya? Coba tolong hitungin 10 pangkat 16,5 per 10 atau 10 log 10 pangkat 1,65. Di sini ada 10 ya, sorry. Lalu yang ini 10 pangkat 1 adalah 10, ya toh? Kurangi 1, 9. Kan nggak jelas 9. Berarti ini adalah 10 log, ini 9. Ya 10 pangkat 1 kan 9. Kurangi, 10 pangkat 1 adalah 10. Kurangi 1 adalah 9. Lalu atasnya berapa nih? 10 pangkat 1,65 berapa? Yang punya kalkulator tolong dihitungin ya menggunakan kalkulator. 10 pangkat 1,6 ini. 44,66. Berapa? 44,66, Pak. 4,66. Oh, dia mengecil ya. 44, koma berapa? 44, koma berapa? 668. 668. 68. Oke, nah sekarang dibagi dengan 9. Ya, bagi dengan 9 berapa? 44,68 bagi 9 berapa? 44,68 bagi 9 berapa? 4,964. Berapa? 4,964. 4,964. Gitu. Ya. Baik, kalau begitu langsung aja 10 log sekian itu berapa? Log sekian kalikan 10 berapa? Log 4,964 kalikan dengan 10 berapa? 6,958. 6, 958. 6,9558 958. dB. Ya, ini hasilnya 6,958 dB. Oke, jadi cara ngitungnya demikian ya. Asalkan kita tahu berapa output daripada noise ya yang terukur tadi di output amplifier ini. Outputnya di sini berapa P-nya, P outnya ketika noise source kita nyalakan. Ya, ketika kita nyalakan berapa kita on-kan, lalu kita off-nya itu berapa. Nah, perbedaannya kalau kita masukkan ke dalam rumus ini itu Y-nya. Ya, ya udah terusin aja kayak yang saya lakukan ini dan hasilnya adalah di sini dan contoh di sini adalah 6,9 atau sekitar 7 dB noise source. Ya, dari pengalaman pengukuran noise source di lab ya yang udah kita lakukan untuk perbedaan hasil pengukurannya 10 itu memang sekian ya. Hasilnya kira-kira 7 dB sekitar ini. Jadi kalau kita bandingkan dari pengalaman pengukurannya di lab, kita bandingkan hasil pengukuran
noise source dengan menggunakan metode ini, ya faktor, lalu dengan menggunakan metode gain, itu memang agak beda, ya. Bedanya sekitar 2 dB-an. 2 dB sampai dengan 3 dB memang termasuk agak besar, ya. Tapi ya memang itu demikian kenyataannya, ya. Jadi yang mana yang lebih akurat, ya saya nggak bisa mengatakan yang mana ya, tergantung daripada device-nya kalau saya. Kalau amplifiernya adalah metode gain, itu akurat kita ukur. Lalu dalam metode evaluator ini kita menggunakan INR yang masih baik, ya. Jadi bukan INR yang sudah rusak, karena noise source-nya kalau sudah nggak terkalibrasi lagi, ya noise apa output noise yang dibagikan dari noise source ini untuk pengukuran itu jadi nggak akurat, ya. Karena di sini kita hanya mengukur noise sebetulnya, mengukur noise ketika noise source kita nyalakan, on kan, dan ketika noise source kita off kan. Lalu perbedaannya berapa? Masukkan dalam rumus tersebut. Ya, begitu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Jadi ini simpel sekali. Ya, kita masukkan nilai Y-nya, perbedaan pengukuran ketika noise source kita hidupkan dan ketika noise source kita matikan. Lalu nilai INL yang tertera pada noise source dalam pengukuran kita yang kita gunakan berapa, kita masukkan juga. Lalu kita hitung aja berdasarkan rumus ini. Sekali lagi, Y-nya perbedaannya hanya angkanya saja perbedaannya, ya. Misalkan 10 atau 9 atau berapapun, ya. Jadi jangan dimasukkan satuannya. Misalkan tadi perbedaannya misalkan 10 mikrowatt, dimasukkan 10 mikrowatt nanti. Jadi ada satuan di sini. Ini hanya angkanya saja yang kita masukkan, ya. Baik, ada pertanyaan nggak di sini? Saya gambar lagi ya, diagramnya biar jelas. Ini adalah noise source yang berhubung dengan, sorry, di sini ada saklar, baru terhubung dengan baterai, ya, power supply. Untuk noise source yang kita pakai, ya, kita punya, itu tegangan supply-nya ada 24 volt DC. Ya, oke, ini adalah saklar. Nah, kita ukur outputnya di sini. Ketika ini di-on-kan dan di-off-kan. Ya, begitu. Lalu masukkan ke rumus. Nah, sekarang misalkan nih, misalkan dalam pengukuran reses menggunakan metode ini, hasilnya adalah misalkan nih, misalkan 40 dB. Ketika off, misalkan 42 dB, misalkan ya, dB microvolt, dB microvolt.
Oke, nah dalam pengurangan di sini kita menggunakan INR itu sama dengan masih 16,5 dB. Coba hitung NF-nya berapa? NF dalam dB itu sama dengan 10 log tadi, ya. Log 10 pangkat INR per 10 dibagi dengan 10 pangkat Y per 10 minus 1. Oke, ini adalah rumusnya. Silakan coba tolong kerjakan. Ya, latihan. Ini perbedaannya berapa? Perbedaannya adalah 8. Sudah 8 aja. Kalau sudah masukkan dalam rumus itu. Berarti di sini ya NF-nya itu sama dengan 10 log 10 pangkat 16,5 per 10 dibagi dengan 10 pangkat 8 per 10 min 1. Itu berapa dB hasilnya? Oke, silakan kerjakan. Ingin tahu berapa? Oh, berapa? Semuanya. Bakal hasilnya 8,5 bukan ya? Y 8 bagi 10. 10 pangkat 8. 6,3.
Ini kalau berdasarkan perhitungan saya adalah hasilnya 9,24 dB. Saya nggak tahu saudara dapat berapa. Halo? Sama Pak hasilnya. Sama, 9,24 berarti ini benar ya. Ini Ya sama. hasilnya. Ya. Jadi yang menentukan hasil pengukuran ini dalam metode ini adalah ketika kita mengukur mesosnya dimatikan dan dihidupkan. Ya. Dan sekali lagi juga tergantung daripada mesosnya. Kalau mesosnya masih betul kalibrasinya, masih sesuai dengan kalibrasinya, INR-nya masih betul. Jadi penentunya ada INR di sini ya. INR itu adalah memang diberikan dari pabrik pembuat mesos ini. Tapi kalau misalkan umpamanya INR-nya sudah tidak lagi calibrated, ya, karena ini seharusnya dikalibrasi ulang gitu ya. Maka dipastikan hasilnya pun pasti akan berbeda dari yang seharusnya. Nah, dengan asumsi kita di sini bahwa INR NISOS yang kita pakai itu masih baik, ya, sesuai dengan apa yang tertera pada apa sertifikatnya, ya. Karena ada sertifikatnya ini, ada sertifikatnya, ya. Nah, kalau masih sesuai dengan itu, mestinya hasilnya ya cukup akurat lah begitu ya. Jadi tidak begitu menyimpang. Itu satu. Kemudian yang menentukan juga adalah hasil pengukuran output noise source di sini. Ya, output dari noise yang telah diperkuat oleh delta ini. Ya, ya kalau kita bacanya benar, ya tentunya hasilnya pun akan meningkatkan akurasi daripada ukuran noise tersebut. Baik, saya kira eh, demikian ya penjelasan tentang pengukuran noise figure dengan menggunakan metode ya faktor. Saya nggak tahu. Saudara sudah praktikum tentang ini nggak? Halo? Saudara sudah melakukan praktikum tentang pengukuran noise figure, baik metode gain maupun metode Y faktor ini? Belum Pak. Dilaksanakannya menggunakan software. Belum ya? Ini Belum ada Pak. dalam lab HR. Di lab HR ada materi tentang pengukuran noise figure ini. Coba saudara lakukan seperti apa yang saya terangkan ini ya. Resource-nya mudah-mudahan masih ada dan masih baik. Yang penting adalah jangan kebalik supply tegangan. Jadi kalau minus kasih minus, kalau plus kasih plus. Kita menggunakan kabel BNC ya. Menggunakan kabel BNC yang tengahnya adalah untuk plus, yang ground-nya adalah untuk negatif ya. Jadi yang penting itunya nggak salah ya. Kalau supply-nya nggak salah, maka INR-nya mestinya nggak ada masalah. Tapi kalau kebalik, itu biasanya INR jadi panas. Panas kemudian breakdown dia, ya rusak gitu ya. Seperti pengalaman yang sudah-sudah disebabkan oleh apa namanya, oleh kelalaian dalam kita memberikan tegangan supply DC ke noise source tersebut ya. Jadi jangan sampai kebalik sekali lagi ya. Ya metode gain itu saya nggak tahu menggunakan amplifier yang mana, elemennya yang mana ya, karena elemennya pun udah rusak sebetulnya ya. Yang biasanya saya pakai dulu itu pun disebabkan karena kebalik juga sama. Jadi kebanyakan kerusakan-kerusakan daripada komponen device itu karena kebalik menggunakan power supply-nya. Jadi plus minusnya itu terbalik. Ini fatal sekali. Jadi ketika kita ngukur menggunakan metode gain tadi, itu power supply-nya itu kita cantolkan ya ke terminal supply si device itu dari power supply. Jadi kalau kebalik itu yang mencantolkannya, ya maka tentunya akan menyebabkan device tersebut rusak. Yang sudah-sudah ya amplifier yang itu LN-nya itu jadi rusak, yang sebelumnya itu masih bagus, gainnya masih 30 dB, kemudian 10-nya itu masih baik ya. Tapi karena rusak kesalahan daripada pemasangan power supply, maka udah sulit kita gunakan lagi untuk ukur karena sudah tidak lagi memiliki gain yang setinggi itu ya. Kemudian juga apa namanya karena sudah rusak tadi maka dia nggak perform dengan bagus ya gitu.
Jadi kebanyakan kerusakan disebabkan karena kelalaian ketika kita memberikan tegangan supply di sini. Itu kebalik ya. Jadi tolong ini diperhatikan ya jika sudah melakukan eksperimen tentang pengukuran noise figure ini. Baik, ada pertanyaan di sini? Halo, ada pertanyaan? Udah cukup? Cukup Sudah jelas cukup, ya? Udah cukup? sudah cukup, Pak. Baik. Jadi ini karena ini merupakan apa topik yang terakhir ya dalam kuliah tentang teknik pengukuran dan kita bahannya sebetulnya belum ada lagi ya. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita masih punya pertemuan lagi menjelang UAS. UAS itu akan diselenggarakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Desember kalau nggak salah ya. Betul? Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Desember. Jadi kita masih punya pertemuan minimal 2 kali lagi ya. Sampai 3 kali ya termasuk dari satu pekan kita off ya. Nah, kita akan gunakan untuk apa nih? Ya, apakah saudara perlu lagi untuk ketemuan, untuk diskusi atau apa? Atau perlu saya berikan materi tambahan tentang noise ini atau gimana? Bapak, gimana kalau untuk pertemuan selanjutnya latihan soal aja? Gimana gimana? Tolong di saya lagi kurang jelas, agak keras sedikit. Jika pertemuan selanjutnya dilakukan latihan soal aja bersama-sama, Pak. Oh, oke kalau gitu. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan latihan mengerjakan soal sama-sama ya. Baik kalau gitu, akan saya siapkan soalnya, dan tinggal nanti kita kerjakan bareng-bareng ya. Baik kalau begitu mah, ya kalau begitu ya mungkin kita akhiri aja sampai di sini teman kita ya. Mohon maaf, memang udah habis apa materi kita gitu ya, terlalu kecepatan gitu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri saja sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf. Ya, gimana? Untuk PowerPoint mengenai noise ini, apakah bisa dikirim ke grup, Pak? Apanya? PowerPoint-nya, Bapak. Oh iya ya, bisa bisa. Saya kira dulu pernah saya kasih ya, atau nggak ada lagi? Kalau untuk materi noise belum dikirim, Bapak. Oh, baik baik. Akan saya tentang ini ya, tentang pengukuran HF ini ya, tentang Iya, pengukuran ini. tentang pengukuran noise, Bapak. Gimana gimana? Tentang pengukuran noise. Iya ya, tentang pengukuran ini saja atau semuanya? Tentang pengukuran noise saja yang sebelumnya dikirim. Yang sebelumnya udah ya. Sudah, Pak. Baik kalau gitu mah. Ya akan saya kirim nanti ya. Ya terima kasih kalau begitu ya. Oke, Terima kasih, cukup. Bapak. Ya baik, sama-sama. Cukup sekian ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.